Kalian tahu nggak siapakah sosok Ustadz Adi Hidayat yang sebenarnya? Ini dia. Sahih itu boleh antum adakan ustadz kita yang pintar juga tuh, Ustadz Adi, canggih tuh baca nomornya. Itu berarti beliau hafalannya kuat dan ya di atas rata-rata orang biasa lah hafalan beliau. Ada yang begitu hafalannya nggak? Sampai tahu miring kiri kanan atas bawah kan? Wajib juga tuh orang tuh. Ustadz Adi Hidayat tuh belajar Islam aku nggak tahu berapa tahun dan dia pintar banget. Ada dia bisa inget seluruhnya itu, bahkan sampai baris keberapa di halaman berapa. Itu hafalannya sampai di titik itu. Dia belajar ya taruhlah kalau S1 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun. S2 misalnya taruhlah sekitar 2-3 tahun. S3 another 3 tahun misalnya. Ya sepanjang itulah dia belajar. Tapi tiba-tiba sama orang baru belajar 2 pekan, 3 pekan, dia bisa langsung bilang ini ustadz yang nggak benar. Aku bilang ini kayak ada orang nggak bisa nyanyi tapi jadi juri orang nyanyi. Masjid apa namanya, Al-Ihsan ya, Masjid Al-Ihsan yang ada Ustadz Adi Hidayat, adik kelas saya di Libya. Ustadz Adi Hidayat, ada yang kenal? Bapak Ibu, saya katakan pada masyarakat sekitar, ini anugerah terbesar dari Allah untuk penduduk sini. Pertahankan ulama ini. Langka orang semacam beliau. Kemampuan tafsirnya, kehebatan ilmunya, kedalaman analisanya, dan bijaksananya beliau dalam menyelesaikan banyak perkara-perkara dan masalah. Langka ulama macam ini. Dia muda lagi masih, usianya baru 30 tahun Pak. Adik kelas saya di Libya, masih muda sekali. Saya katakan jangan telantarkan beliau. Tolong rawat dan jaga. Jangan sampai beliau pergi gara-gara kalian tidak peduli. Ustadz Adi Hidayat itu punya kebiasaan kayak gini. Ibunya kesebut apa, besok udah harus ada. Seperti misalkan contoh melihat jalan, ih bagus sih itu mobil panjang begitu, apa namanya, Mercy ya. Besok udah ada Mercy di rumah. Segitunya Ustadz Adi itu. Ibunya minta apa kasih. Makanya sekarang berkelimpahannya luar biasa. Tapi akhirnya balik lagi ke umat, kajian teh bagi-bagi umroh. Pernah ada kajian beliau, ada yang nanya kayak begini, gimana kalau misalkan saya akikah, kan anak laki harus 2 kambingnya, tapi saya baru ada 1, boleh nggak belakangan yang 1? Tolong dicatat panitia, ini saya yang bayarin akikahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ustadz Adi Hidayat orangnya rendah hati, terkenal masyhur di mana-mana. Beliau hafal dia macam-macam. Kalau Ustadz Adi Hidayat ini sekali ingat tak lupa-lupa. Itu dia, bisa dia ingat semua. Itu kelebihan lah diberikan Allah SWT. Kalau Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah, orang alim, orang berilmu, seorang ahli Quran, Masya Allah. Orang berilmu, penjelasannya beliau gampang dimengerti, gampang dicerna, apalagi oleh orang-orang awam. Allah ya, rahmat Allah bagi Ustadz Adi, diberikan kemampuan menghafal yang luar biasa. Kalau saya sesekali aja. Ada lagi yang lebih 500 barangkali IQ-nya tuh, muda yang di Bekasi. Siapa dia? Adi Hidayat. Sampai titik-titik angka dari ayat dan hadis qudsi, segala macam hadis Bukhari Muslim, sampai titik ayat, titik komanya, nomor hadis, nomor hadis qudsi itu kepala. Habis heran saya, orang Islam, nggak heran saya, orang Islam kemampuan keilmuan mereka itu, masa IQ-nya bersih karena konsumsi dan cerinya makanannya bersih, tersaring dalam tubuh disertai dengan cahaya Islam itu. Mudah-mudahan pesawat beliau dari airport ke sorga ya, amin. Pinternya juga nggak jauh, alhamdulillah sama nih. Mesti Allah nitipkan kepinteran, nggak susah ya. Saya berusaha tuh menghafalkan ayat ini, yang ini ingat, yang kemarin lupa. Tapi itu ada rumus, rumusnya di hadis riwayat At-Tirmidzi. Oh tuh, coba, udah keluar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama guru saya yang selalu dicuri ilmunya lalu disebarkan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Sedikit sekali bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang punya ilmu seperti beliau. Kita umat Islam wajib mendoakan beliau terpelihara dari segala fitnah dunia dan Allah panjangkan umur. Amin. Terima kasih Tuan Guru Adi Hidayat. Mudah-mudahan saya selalu membimbing dan dituntun dalam dakwah. Sebab ilmu-ilmu Tuan Guru saya banyak mencurinya, lalu saya dakwakan dengan versi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa,
yang terutama adalah ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila, yang mengajak semua umat yang berbeda agama, semua umat walaupun berbeda agama dianggap keluarga sendiri.